Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan masih terus menjaga, menyertai, dan memberkati kita. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan, pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu dan mengenal kata harapan. Sebuah kata dengan 7 huruf namun memiliki makna yang sangat dalam. Semua orang memiliki harapannya masing-masing. Anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai oma opa sekalipun memiliki harapan tersendiri. Orang bisa saja memiliki uang yang banyak. Orang bisa memiliki gelar yang panjang. Bahkan memiliki kedudukan yang tinggi. Namun tanpa harapan, maka hidup menjadi suram dan gelap. Masalah yang datang bertubi-tubi, kesehatan mungkin yang tidak kunjung sembuh, bisa membuat kita goyah dan kehilangan harapan. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kita petunjuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tetap berdiri di tengah-tengah pergumulan dan gelombang dunia tanpa kehilangan harapan. Di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Bangsa Israel pada waktu itu akan memasuki tanah perjanjian. Namun Musa sebagai pemimpin mengatakan bahwa dia tidak akan memimpin lagi mereka dan menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Mereka tidak mengenal Yosua, apa yang Yosua pernah lakukan. Tetapi yang mereka tahu, Musa telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Musa telah memimpin mereka mengalahkan Sihon dan Og, bangsa Amori. Dan sekarang Musa mengatakan tidak akan lagi memimpin mereka. Bangsa Israel kehilangan harapan. Apa yang akan terjadi ke depan kalau Musa tidak memimpin mereka? Namun di dalam ayat yang keempat, Musa mengingatkan orang Israel bahwa bukan Musa harapan mereka, tetapi Allah lah. Allah yang telah mengalahkan Sihon dan Og, raja orang Amori. Mengingat akan perbuatan tangan Tuhan di masa lampau, membuat kita bisa memiliki harapan. Karena Allah yang sama, yang telah membebaskan kita dari berbagai macam masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Allah yang di masa lampau telah menyembuhkan kita. Allah yang sama yang akan membebaskan dan menyembuhkan kita saat ini. Oleh sebab itu, mengingat akan perbuatan tangan Tuhan di masa lampau akan membuat kita tetap bisa berdiri teguh dan memiliki harapan. Yang kedua ialah kita terus mengingat janji Tuhan. Ketika kita mengingat janji Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan harapan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan kita. Kita bisa kehilangan materi kita, uang kita, harta kita. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau beserta aku. Allah yang sama, yang menyertai Daud. Allah yang sama, yang menyertai bangsa Israel. Allah yang sama juga yang akan menyertai setiap kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu akan perbuatan Tuhan di masa lampau. Ingatlah selalu akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Kita tidak akan pernah putus asa. Karena Tuhan Allah kita menyertai kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami. Di dalam pergumulan hidup kami menaruhkan harapan kami hanya kepada Engkau saja. Tolong kami ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kami tidak kehilangan harapan. Kami terus mengingat akan perbuatan tangan Tuhan di masa lampau dalam kehidupan kami. Kami mengingat janji Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang menopang hidup kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan kehidupan kami, ya Allah. Sumber kekuatan kami dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.